Pengamat asing ramal timnas Indonesia lolos. Matt Baker tantang Australia di semifinal Piala AFF U16. Apresiasi PSSI di balik perpanjangan kontrak STY. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Kamboja U16 berhasil memuncaki klasemen sementara runner-up terbaik Piala AFF U16 2024 usai meraih 7 poin. Kamboja U16 menjaga asa lolos ke semifinal usai membantai Brunei Darussalam dengan skor 6-0 di laga terakhir grup B. Hasil manis yang didapat Kamboja U16 ini tak hanya membawa mereka melesat ke puncak klasemen sementara runner-up terbaik Piala AFF U16 2024, mereka juga membuat Laos U16 dipastikan tersingkir dari ajang Piala AFF U16 2024. Laos U16 diketahui finish di posisi kedua pada klasemen akhir grup A. Kepastian itu didapat usai Laos U16 kalah telak 1-6 dari Timnas Indonesia U16 di laga terakhir grup A. Sementara Timnas Indonesia U16 sendiri telah dipastikan lolos ke babak semifinal bersama Vietnam yang menjadi juara grup B. Pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto mengaku cukup senang timnya dapat melaju ke babak semifinal Piala AFF U16 2024. Ia menilai para pemain bisa menerapkan dengan baik apapun yang diinstruksikan oleh tim pelatih. Hal itu bisa dilihat dari performa timnya dalam fase grup yang menyapu bersih 3 kemenangan. Nova mengatakan penampilan apik timnya dalam fase grup pun berkat kerja keras para pemain dalam pemusatan latihan. Jadi para pemain bisa memahami satu sama lain dan mengerti apa yang dibutuhkan tim. Ex-back Timnas Indonesia itu mengatakan kondisi fisik pemain pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejauh ini. Ia pun senang dengan hal tersebut. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir mengapresiasi hasil kerja keras Sintayong yang mampu mendongkrak performa skuad Garuda. Dengan perpanjang kontrak Sintayong, PSSI menegaskan tekadnya dalam meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Kerjasama antara PSSI, Sintayong, dan seluruh anggota tim nasional lain seperti pemain, ofisial, dan pelatih lain diharapkan akan membawa pencapaian yang gemilang bagi sepak bola tanah air. Kejuaraan terdekat yang akan diikuti STY adalah ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski tergabung di grup berat, PSSI optimis Sintayong mampu membawa kejutan bersama skuad Garuda. Erick Thohir mengakui timnas Indonesia tidak diunggulkan di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi skuad Garuda masuk grup C yang dihuni tim-tim kuat, yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dari seluruh tim tersebut, hanya Bahrain yang belum pernah tampil di Piala Dunia. Sementara Jepang, Arab Saudi, dan Australia merupakan langganan ajang sepak bola terakbar itu. Meski begitu, Erick Thohir meminta para pemain timnas Indonesia tidak gentar dengan lawan-lawan yang akan dihadapi pada putaran ketiga. Dia berharap Garuda bisa mencontoh mentalitas Austria dan Georgia di Euro 2024. Austria dan Georgia bukanlah unggulan di Euro 2024, tetapi kedua tim berhasil melangkah ke babak 16 besar. Austria bahkan jadi juara grup D, finish di atas Prancis dan Belanda yang merupakan unggulan. Erick berharap pelatih Sintayong bisa memaksimalkan persiapan yang ada, sebab PSSI dan PT LIB telah menyusun jadwal kompetisi domestik agar sesuai dengan agenda tim nasional. Potensi persaingan panas di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 turut menarik perhatian pandit sepak bola Amerika Serikat yang aktif di media sosial, yakni Ben Griffiths. Jadi satu-satunya tim di grup yang ranking FIFA-nya di luar 100 besar, Timnas Indonesia dianggap sebagai tim terlemah di tengah himpitan para raksasa Asia. Meski demikian, Ben Griffiths yakin Timnas Indonesia tak jadi bulan-bulanan. Sang pengamat bahkan memprediksi skuad Garuda senior asuhan pelatih Sintayong bisa lanjut ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua tim teratas dari 3 grup di kualifikasi putaran ketiga memang akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat masing-masing grup juga masih punya harapan lolos. Sebelumnya, Sintayong sendiri secara realistis menargetkan finish di posisi ketiga ataupun keempat hingga melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pemain diaspora di Timnas Indonesia U16 Matt Baker buka suara soal peluang bertemu Australia di semifinal Asian Cup U16 2024. Matt Baker mengaku menyambut baik jika Garuda Asia bertemu Australia, sebab laga ini akan jadi emosional buat Baker karena ia akan bertemu 3 rekannya dari Melbourne City U16 yang juga saat ini bergabung dengan skuad Australia U16. Menurut Baker, kekuatan Australia bertumpu pada kemampuan individu pemainnya yang sangat baik. Diketahui Matt Baker merupakan pemain klub Australia Melbourne City U16. Pemain berusia 15 tahun itu memiliki darah campuran Australia-Indonesia. Darah Indonesia dikabarkan mengalir dari ibu sang pemain yang berasal dari Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto mengatakan bahwa ia belum berdiskusi dengan Sintayong dan Indra Syafri soal anak asuhnya yang berpotensi promosi ke skuad U19 maupun senior. Bisa dibilang skuad Polesan Nova bermain cukup apik. Hal itu tak luput karena adanya pemain-pemain muda berbakat seperti Mirza Firjatullah yang cukup tajam di lini serang, sampai Fabio Aska yang memiliki senjata lemparan jarak jauh seperti Pratama Arhan. Pemain-pemain muda potensial ini nantinya tak menutup kemungkinan akan promosi ke Timnas Indonesia U19 atau bahkan senior. Sintayong kerap mengambil pemain-pemain muda untuk masuk dalam skuad Timnas Indonesia seperti halnya Marcelino Ferdinand. Kendati demikian, Nova menyampaikan belum ada diskusi dengan Sin atau Indra karena fokus pada Piala AFF U16 2024. Ex-pemain Persib Bandung ini sejatinya tak ingin terburu-buru soal promosi pemain karena perjalanan anak asuhnya juga masih panjang. Selama pertandingan di fase grup, Matt Baker dan Lucas Rapelli yang merupakan pemain diaspora telah diberikan kesempatan bermain. Diketahui Baker sudah tampil sebanyak 2 laga bersama Timnas Indonesia U16, sementara Lucas bermain 1 kali. Nova Arianto mengakui Baker dan Lucas telah mengeluarkan penampilannya secara maksimal. Namun ex-pemain Persib Bandung ini memberikan kredit lebih kepada Baker karena pemain Melbourne City itu tampil oke di 3 posisi berbeda. Sementara Lucas, Coach Nova tidak ingin meragukan lagi soal kualitas individunya. Tapi yang menjadi catatan, pemain The Anza Force itu masih harus meningkatkan kondisi fisiknya. Untuk itu, Nova Arianto menegaskan bakal terus memberikan kesempatan kepada 2 pemain diasporanya, terkhusus Lucas. Asisten Sintayong ini sangat berharap Baker dan Lucas bisa menjadi tumpuan untuk skuad Garuda Muda. Tergabungnya Timnas Bahrain dan Timnas Indonesia di grup neraka ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mencuri perhatian Samira Jamam. Ex-pelatih Timnas Bahrain itu mengingatkan agar negaranya jangan meremehkan Indonesia. Meski Bahrain pernah menang super telak 10-0 atas skuad Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2014 yang jadi kekalahan terbesar skuad Garuda sepanjang sejarah. Jamam mengatakan itu tak bisa jadi indikator negaranya bisa menang mudah pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Jamam yang masih memantau perkembangan sepak bola Asia meminta kepada Bahrain agar tak memandang sebelah mata Timnas Indonesia. Timnas Indonesia, semuanya sudah berubah. Skor yang ada saat ini sudah sangat berubah dari saat Bahrain menang 10 gol. Indonesia tampil di Piala Asia dan jadi satu-satunya tim Asia Tenggara di putaran ketiga ini. Ujar Jamam seperti dilansir ASEAN Football. Sekian news flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan news flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.